Shalom, selamat pagi. Apa kabar? Luar biasa. Mari kita dengarkan firman Tuhan. Haleluya. Puji nama Tuhan. Pujilah hai hamba-hamba Tuhan. Hai orang-orang yang datang melayani di rumah Tuhan. Di pelataran rumah Allah kita. Pujilah Tuhan sebab Tuhan itu baik. Bermazmurlah bagi namanya sebab nama itu indah. Mari kita berdoa. Segala puji syukur, terima kasih ya Bapa kami panjatkan kepadamu. Pada pagi hari ini Tuhan kami boleh berada di tempat ini untuk memuliakan Engkau sebab Engkaulah yang layak dipuji. Hanya Engkaulah Allah yang layak ditinggikan, dimuliakan. Pada pagi hari ini Tuhan, biarlah kami bersorak-sorai hanya untuk kemuliaan dan kebesaran nama-Mu. Hanya Engkau yang ditinggikan. Dan Tuhan, ibadah kami pada pagi hari ini kami dedikasikan di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Semua yang percaya sama-sama kita katakan amin. Pesan Natal kita temanya adalah The Visitation. Saya sampaikan bahwa yang datang itu the Lord God of Israel. Blessed is He. Tetapi saudaraku, kita melihat secara khusus bagaimana ketika tiba waktunya yang tepat, Maria melahirkan putranya yang sulung. Jadi masih ada saudara-saudara yang ayahnya adalah Yusuf dan Maria sendiri. Tapi ini adalah dari Roh Kudus. Lalu malaikat pembawa berita, setiap daripada Anda, pesan ini adalah harus memberitakan bahwa yang datang ini adalah Tuhan sendiri yang jadi manusia. Karena Immanuel, God with us. Dan saat itu dia datang untuk para gembala. Nanti tanggal 26 Desember, maka saya akan berbicara pada para TKW di Hong Kong. Saya mau meniru para malaikat ini karena mereka pergi kepada TKI, tenaga kerja Israel. Mereka ini bukan orang-orang kaya, mereka adalah pekerja-pekerja yang menjaga waktu malam. Kalau pekerja shift malam ya pasti gajinya paling kecil. Tapi yang kecil di mata manusia tidak kecil di hadapan Tuhan. Sebab yang dipelihara oleh mereka adalah domba-domba untuk korban di bait Allah. Bukan gembala yang biasa. Meskipun mereka direndahkan dan dianggap tidak layak. Bayangkan mereka memelihara domba tapi mereka tidak layak membawanya ke bait Allah untuk jadi korban. Karena itu saudaraku, berita ini harus diberitakan seluruh dunia. Jangan takut, kata malaikat. Enggak sebut namanya. Tapi kalau kita lihat narasi mulai Lukas pasal 1, saya percaya dia ini Gabriel. Siapa Gabriel? Man of God. Geber, ya. Seorang yang warrior, seorang yang kuat. Setiap dari Anda harus seperti itu. Yang berdiri di hadapan Tuhan. Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Not only for the Jews. Tidak cuma seperti untuk Yahudi. Hari ini telah lahir bagimu. Di tengah-tengah kita mungkin banyak yang kehilangan orang-orang kita kasih. Ataupun keuangan dan sebagainya banyak yang hilang. Tapi di mata Tuhan Anda sangat berharga. Telah lahir bagimu seorang Savior, seorang Juru Selamat. Kristus pembebas. Dia adalah Sang Mesias. Ya, Tuhan di kota Daud. Bukan gubernur, bukan cuma raja. Meskipun Yesus berkata, untuk itulah aku lahir sebagai raja, as a king, sebagai keturunan David. Dan ini tandanya menjumpai seorang bayi untuk melawan naga di naga kuasa kegelapan. Maka Allah lahir sebagai bayi. Ini sesuatu yang tidak bisa masuk di pikiran manusia. Tetapi itulah the mystery of Christmas. Dibungkus dengan lampin berbaring dalam palungan. Dan kemudian luar biasa. Ini lahir bagi kita Kristus Tuhan. Dan saya sudah sampaikan bahwa dia datang membawa kelepasan. Dia datang membawa kekuatan, tanduk keselamatan. Dan juga kita bisa hidup tanpa takut dalam kebenaran dan kekudusan seumur hidup kita. Itulah tujuan daripada Christmas. It's not about jingle bell. It's not about Mary's boy's child, ya. Dan firman Tuhan berkata, sekumpulan besar malaikat. Bagi saya, sekumpulan besar malaikat adalah Anda dan saya. Itu adalah the messenger of God. Dan mereka menaikkan satu pujian. Glory to God in the highest. Jangan cari kemuliaan pada manusia ataupun diri sendiri.
Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan di tempat yang maha tinggi. Tetapi juga damai sejahtera, shalom. Bagi siapa? Man of goodwill, toward man of goodwill. Peace, goodwill toward man. Ya, untuk manusia. Manusia tidak layak untuk menerimanya. Tapi itulah Natal. Dia yang maha layak untuk kita yang tidak layak. Tuhan memberkati kita semua. Selamat hari Natal buat kita semua. Telah lahir bagimu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan juga di hati kita masing-masing. God bless you. Amin. Baik, puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara. Sekali lagi shalom. Ada sukacita pagi hari ini. Amin. Orang-orang yang bersukacita akan selalu tergambar dari wajahnya. Oleh sebab itu lihat kanan kiri Bapak Ibu Saudara, kasih senyum yang paling manis sekalipun ada beberapa yang masih pakai masker. Tapi saya percaya kita semua bersukacita. Amin. Haleluya. Tinggal beberapa hari lagi kita akan tinggalkan tahun ini. Saya percaya bahwa kita semua mengalami kebaikan Tuhan. Hari lepas hari kasih setia Tuhan besar bagi kita semua. Yang percaya, mari lambaikan tangan Bapak Ibu Saudara dan kasih tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan. Haleluya. Thank you Lord. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan. Bagimu segala hormat, bagimu segala pujian. Kami mau persembahkan hanya Engkau Tuhan, hanya bagi Engkau Yesus, Raja di atas segala raja. Yang percaya mari kita bangkit berdiri dan kasih tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan. Haleluya. Kami mau bersorak-sorai bagi Engkau Yesus Tuhan. Haleluya. Oh, oh, oh. Haleluya. Sekali lagi oh. Haleluya. Ya, ya, ya. Haleluya. Oh, 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 oh. Muliakan Tuhan.
bersyukur kepadamu Tuhan sebab Engkau indah dalam hidup kami. Penyertaan-Mu sempurna dalam hidup kami. Engkau layak Tuhan. Engkau layak Tuhan. Engkau ada di tempat ini, kami menghormati kehadiran-Mu Tuhan. Oh, haleluya. 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 Lord Jesus. Amin. Amin. Kami mau masuk tata kudus-Mu Tuhan. Bawa sembah kami. Oh, yes Lord. Haleluya.
berterima kasih kepada Bapa di sorga. Terima kasih buat hadirat-Mu di tengah-tengah kami. Terima kasih buat kasih setia-Mu yang lebih daripada hidup untuk kami Tuhan. Sekarang kami berdoa supaya Tuhan berbicara pada kami oleh firman-Mu. Kami berdoa firman yang hidup, firman yang kuat, firman yang lebih tajam dari pedang bermata dua manapun dilepaskan di tengah-tengah kami. Kami berdoa sementara firman-Mu disampaikan, sembuhkan yang sakit, kuatkan yang lemah. Tapi lebih daripada itu biar kami mengenal pribadi-Mu. Kami bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan, kami mengenal cara kerja-Mu, kami mengenal jalan-jalan-Mu ya Tuhan. Bicara pada kami Tuhan, roh hikmat dan wahyu turun ke atas kami untuk kami dapat mengerti kebenaran firman-Mu. Bagi Tuhan semua kemuliaan kekal sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Silakan saudara duduk. Shalom saudara-saudara, apa kabar? Saudara kelihatannya bahagia. Tentu sudah banyak yang holiday ini kelihatannya ya. Banyak yang libur ini sudah. Mari kita akan buka Alkitab kita. Kita akan membaca dalam kitab Galatia pasalnya yang keempat. Kita akan baca ayatnya yang keempat sampai ayatnya yang ketujuh. Tidak mudah pas mau Natal terus kita harus khotbah dengan judul Fruitful Living. Itu enggak gampang memadukan keduanya. So mari kita akan baca beberapa ayat ini dan kemudian kita dari situ akan coba melihat apa yang Tuhan kehendaki bagi kita. Kita baca ayat yang keempat. Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat supaya kita diterima menjadi anak. Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, ya Aba, ya Bapa. Jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli waris oleh Allah. Haleluya. Saya kira ayat-ayat ini adalah ayat-ayat yang powerful untuk kita mengerti, untuk kita pahami secara khusus di waktu Natal ini. Kembali ke ayat yang keempat, kita lihat dulu ayat yang keempat sebagai latar belakang dari apa yang kita bahas. Jadi kedatangan Yesus yang pertama kali, Natal itu sesuatu yang telah dirancang dengan tepat. Kalau sudah pelajari secara menyeluruh, secara komprehensif kedatangan Yesus yang pertama kali, itu tepat pada waktunya Tuhan. Enggak lebih cepat, enggak lebih mundur. Pas pada waktunya. Nah, kalau saudara perhatikan baik-baik, Tuhan telah mempersiapkan segala sesuatu. Ya, kalau misalnya saudara belajar teologi, saudara pasti akan diajar bahwa dipersiapkan ada 3 bangsa, 3 bahasa. Kemudian kita juga membahas tentang ada 3 kebudayaan besar di dalamnya. Kemudian kita tahu bahwa bangsa Israel ada dalam penjajahan pada waktu itu dijajah oleh dari Yunani ke Romawi. Mereka pokoknya bosan dijajah, kira-kira seperti itu. Jadi konteksnya udah jelas. Alkitab bilang setelah genap waktunya, itu punya pengertian waktu yang tepat. Kata yang dipakai adalah plero. Itu punya pengertian sesuatu yang telah dipertimbangkan masak-masak. Sesuatu yang tepat seperti yang dikehendaki oleh Bapa. Yesus datang ke dunia ini. Dia lahir dari seorang perempuan, itu Alkitab bilang. Dan kemudian takluk kepada hukum Taurat. Jadi Yesus tuh waktu datang, waktunya udah tepat, situasinya tepat, keadaannya pun tepat. Dia lahir di bawah apa? Hukum Taurat. Jadi Yesus juga takluk pada hukum Taurat. Dan itu benar. Yesus bukan seorang yang melawan hukum Taurat, bahkan Yesus menggenapinya kata Alkitab. Jadi jangan pernah ada pemahaman yang berkata bahwa Yesus tuh dia lawan hukum Taurat. Enggak, dia menggenapinya. Yesus tidak melawan hukum Taurat, dia menggenapinya. Bahkan dalam kehidupannya dia melakukan semua hukum Taurat dengan baik. Dia tidak melanggar satupun. Yesus juga berkata, aku datang bukan untuk menghapuskan hukum Taurat, tapi aku datang untuk menggenapinya. Kemudian ayat yang kelima diberitakan kepada kita, ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat. Siapa yang takluk pada hukum Taurat? Bangsa Yahudi. Untuk menebus mereka yang takluk pada hukum Taurat. Tapi ini masalahnya. Hukum Taurat katanya untuk orang Yahudi. Tapi dosa tidak punya agama, dosa tidak punya bangsa,
dosa itu datang kepada semua manusia. Masalahnya itu. Jadi kemudian Yesus gak datang hanya untuk orang Yahudi. Dia datang pada apa? Seluruh dunia. Sebab siapapun yang jatuh dalam dosa, mereka akan jatuh di bawah hukum Taurat. Itu dia. Maksudnya mereka akan termasuk pada hukum Taurat. They're under the system. Mereka ada di bawah sistem hukum Taurat. Mereka tidak bisa keluar di dalamnya. Artinya begini. Orang yang tidak mengenal Allah, kalau dia membunuh, dia tetap berdosa juga kan? Dia tidak mengenal hukum Taurat, kalau dia kemudian mencuri, dia tetap berdosa juga kan? Adakah budaya di dunia ini yang berkata bahwa siapa yang mencuri, dia akan diberikan reward sebanyak-banyaknya? Kan enggak ada. Enggak ada kan? Adakah hukum atau ada satukah budaya di dunia yang berkata barang siapa membunuh, kita akan angkat dia jadi raja? Kira-kira begitu? Ada? Enggak ada kan? Semua dosa, semua pelanggaran jatuh pada posisi, nilai, sistem hukum Taurat. Enggak ada yang bisa lepas daripada itu. Tapi ini Alkitab bilang ini, kita ditebus supaya dia menebus kita supaya kita diterima menjadi anak. Bilang loh, diterima menjadi anak. Di sini mulainya seluruh kehidupan kita. Jadi kedatangan Yesus sebagai anak supaya kita diterima sebagai anak. Mengapa harus diterima sebagai anak? Sebab semua manusia adalah anak. Waktu manusia diciptakan, gambar manusia adalah gambar anak. Itu dia. Ingat, yang jadi manusia adalah Allah anak. Bukan Allah Bapa, bukan Allah Roh Kudus. Karena dia merupakan apa? Gambarnya. Dia merupakan contohnya. Dia merupakan exemplified life. Dia merupakan kehidupan teladan yang Tuhan bawa ke dunia ini. Anak. Makanya kita pun diangkat menjadi anak. Mengapa? Supaya kita kemudian dikembalikan pada tujuannya. Sebab Adam waktu diciptakan, dia adalah apa? Anak. He is the son of God. Sudah baca aja Alkitab, Injil Lukas menulisnya sampai kepada Adam. Adam adalah anak Allah. Sudah boleh baca, ditulis begitu. Jadi Adam itu disebut anak Allah. Karena dia generates from the Father. Diambil dari Bapa. Jadi kemudian kita sadar bahwa disinilah Tuhan beritahukan kepada kita. Identitas kita itu dimulai ketika Yesus kembali datang ke dunia ini. Waktu Yesus belum datang, gak ada identitas manusia kembali kepada anak. Gak ada. Identitas kita adalah anak. Dan Yesus adalah gambarannya. Kalau gak ada Yesus, gambaran apa yang kamu dapat? Enggak. Yesuslah yang kemudian menjadi gambar bahwa sebagai anak kita kemudian menerima dua hal. Yang pertama adalah menerima identitas, itu adalah anak. Yang kedua kita menerima hubungan. Bilang dulu, identitas, hubungan. Ya. Kalau identitas hubungan, baru yang ketiga adalah warisan. Bilang dulu, identitas, hubungan dan apa? Dan warisan. Sebagai anak itu yang kita terima. Jadi waktu Yesus datang ke dunia ini sebagai anak kecil, itu memberitahukan pada kita, dia mau identifikasikan dirinya dengan manusia sambil berkata ini, hai semua manusia, sekarang kamu punya harapan baru dari Tuhan. Sebab Tuhan mau katakan kepadamu, sekarang ada kesempatan bagimu untuk memiliki identitas Allah lagi yang hilang dalam kehidupanmu. Yang kemudian terhilang disebabkan kamu jatuh ke dalam dosa. Yang pertama identitas kebalikan. Yang kedua adalah Tuhan berkata hubungan dengan Tuhan diperbaiki. Karena kita harus tahu di dalam ayatnya yang ke-6 diberitahukan ini, karena kamu adalah anak. Maka Allah telah menyuluh roh anaknya dalam hati kita yang berseru apa? Ya Aba, ya Bapa. Hubungannya bukan hubungan biasa. Hubungannya adalah apa? Bapa dan anak. Bapa dan anak itu punya pengertian hubungannya adalah sama. Equality, sama. Hubungan Bapa dan anak. Sebenarnya pengertian Bapa dan anak itu ilustrasinya, kalau saya punya botol aqua kemudian ada gelas di sini. Taruhlah botol aquanya Bapa, gelasnya itu anak. Kalau saya tuangkan dari Bapa kepada anak, saya minum air di sini sama nggak sama saya minum air di dalam botol aquanya? Sama itu yang dia maksud, bahwa it generate the same thing. Sama sifat, sama karakter, tapi bukan cuma itu, sama juga apa? Kuasanya. Nah, makanya dibilang gini, kita dapat berseru kepada Bapa, ya Aba, ya Bapa. Nah, jadi yang pertama, kita punya identitas. Yang kedua, kita punya hubungan. Yang ketiga, kita punya apa? Warisan. Jadi kamu
bukan lagi hamba, melainkan apa? Anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli waris oleh Allah. Nah, mari kita akan fokus kepada 3 hal ini. Identitas, hubungan, dan warisan. 3 hal yang saya mau kita bahas. 3 hal ini harusnya menjadi buah dalam kehidupan kita. Kita harus memiliki apa yang saya sebut fruitful living di 3 daerah ini. Identitas kita mesti benar. Identitas saudara jelas, kita ini adalah anak Allah. Saudara dan saya adalah anak Allah. Kita sudah katakan tadi, generates from God. Apa artinya Bapa? Sumber. Apa artinya anak? Diambil dari sumber, simple aja. Jadi Bapa artinya sumber, anak artinya apa? Diambil dari sumber. Jadi sekarang saudara dan saya mulai mengerti hal ini, bahwa apa yang dimiliki oleh Kristus sekarang juga merupakan milik saudara. Apa yang paling penting sih dari semuanya ini? Yang paling penting dari semuanya ini, nah ini penting sekali, adalah pengertian. Saudara harus punya apa? Pengertian yang kuat. Bilang dulu pengertian. Pengertian datang karena apa? Pengetahuan. Bilang dulu pengetahuan. Oke? Gereja harus penuh dengan pengetahuan yang baik. Gereja harus penuh dengan pengetahuan yang benar. Waktu saya baru bertobat, gereja berkata, pengetahuan tidak penting. Yang penting iman. Bahaya sekali itu. Untung saya sudah tidak kayak begitu. Bahkan kalau kita cuma berpikir iman tanpa pengetahuan. Nggak bisa. Iman dan pengetahuan harusnya berjalan bersama. Jangan dianggap enteng keduanya. Ada orang berkata, yang penting iman lah, pengetahuan nggak penting. Ya, enggak. Alkitab ajarkan kepada kita perlu penuh dengan apa? Pengetahuan. Nah, mari kita baca beberapa ayat dulu sebagai tanda untuk kita baca. Dalam kitab Filipi pasalnya yang pertama, ayatnya yang kita lihat dulu, kitab Filipi pasalnya yang pertama. Kita baca ayat 8, 9 begitu, beberapa ayat. Ya, kita baca dari ayatnya, ayat 8, 9 sampai 11. Tidak apa-apa, kita baca beberapa ayat ini. Sebab Allah adalah saksiku betapa aku dengan kasih mesra Kristus, Yesus merindukan kamu sekalian. Ayat 9 sekarang. Dan inilah doaku. Semoga kasihmu makin apa? Melimpah dalam apa? Bahkan kalau kasih tanpa pengetahuan. Pernah ngebayangin kalau kasih tanpa pengetahuan? Nah, itu sembarang itu. Kita nanti bukan cuma mengasihi istri kita mengasihi istri tetangga kita itu. Tanpa pengetahuan yang benar kan? Lama-lama kita mulai sembarang. Bahwa kita mulai mengajar bahwa orang boleh seenaknya. Ya kan? Nanti lama-lama poligami ujungnya. Lama-lama banyak hal yang lain ujungnya. Apa masalahnya? Karena pengetahuan kita tidak sejalan dengan apa yang Tuhan katakan. Jadi Alkitab beritahu kepada kita, kasih kita makin melimpah dengan apa? Pengetahuan yang apa? Benar. Dan dalam apa? Kata itu penting sekali. Dan dalam apa? Segala macam pengertian. Bayangkan, doanya Paulus kepada jemaat di Filipi, supaya kamu itu bertumbuh dengan pengetahuan yang benar, tapi juga apa? Segala macam pengertian. Berarti ada banyak sekali hal yang kita perlu pengertian. Pengertian sebagai suami terhadap istri. Pengertian sebagai gembala terhadap jemaat. Pengertian sebagai orang yang hidup bersama. Bekerja bersama, teamwork, bersama orang lain. Bersama tetangga, bersama yang lain. Kita perlu pengertian. Saya kemudian teringat satu ayat ini. Pernah membaca cerita di Matius pasal yang ke-13. Ada 4 jenis tanah. Masih ingat? Kalau sudah ingat saya kayaknya bingung bagaimana menjelaskannya. Tapi ada 4 jenis tanah. Yang pertama adalah tanah yang di tepi jalan. Ya toh? Kita bilang benihnya begitu jatuh disambar burung. Oke. Yang kedua jenis tanah berikutnya adalah tanah yang berbatu-batu. Tanah yang berbatu-batu. Jadi benih dibuang, ya tumbuh sebentar aja. Begitu dia tumbuh kemudian panas, terik, hujan, hancur dia. Dia kemudian tidak bisa bertahan. Kemudian jenis tanah yang ketiga adalah apa? Penuh dengan semak belukar. Duri, onak, semak belukar. Jadi benihnya tumbuh tapi dia kemudian diikat oleh semak belukarnya, benihnya mati. Kemudian kan diberi penjelasan tentang hal tersebut. Nah,
ayatnya yang berikutnya dibilang ini, tapi ada tanah yang keempat. Disebut ini adalah tanah yang baik. Nah tanah yang baik ini penjelasannya simpel. Mau tahu tanah yang baik itu apa? Ada yang tahu gak? Yang dimaksud tanah yang baik itu apa? Ada yang udah kasih tanah yang baik. Tanah yang baik itu tidak suka marah-marah. Padahal enggak itu. Alkitab tidak bilang itu. Tanah yang baik itu berarti suka memberi. Enggak, itu enggak. Mau tahu tanah yang baik bilang apa? Yuk kita lihat, coba kita lihat. Coba kita lihat di dalam kitab Matius 13 ayatnya yang ke-23. Kalau saudara baca ayatnya yang ke-14, saudara akan menemukan penjelasan dari tanah yang di pinggir jalan apa, tanah yang berbatu apa. Tapi coba kita lihat pengertian Yesus tentang orang yang itu, tanah yang baik. Coba kita baca, Alkitab bilang gini. Yang ditaburkan di tanah yang baik, itu ialah orang yang apa? Mendengar firman itu dan apa? Dan apa? Coba itu aja, tanah yang baik itu simple. Tanah yang baik itu ini, dia dengar, dia ngerti. Jadi kalau sudah dengar, sudah tidak mengerti, itu salah tanahnya loh itu. Bukan salah firmannya itu. Salah tanahnya, kita bilang ini. Dan mendengar firman itu dan apa? Mengerti. Dan karena dia mengerti, dia berbuah. Bilang loh. Dan karena dia mengerti, dia apa? Jadi berbuah itu karena pengertian. Halo? Jadi jangan berpikir bahwa pengertian itu tidak penting. Pemahaman gak penting. Pengetahuan gak penting. Hei, ganti cara pikirmu. Rubah. Makanya orang percaya harus belajar firman Tuhan. Karena pengertian datang karena pengetahuan. Datang karena informasi yang datang dalam kehidupanmu. Makanya dibilang begini. Karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang apa? 30 kali lipat. Jadi sudah perlu mengerti. Belajarlah untuk mengerti. Roh Kudus bakal tolong kita untuk mengerti, ada banyak ayatnya. Roh Kudus akan memberikan pada saudara pengertian, pemahaman dari saudara. Akal sehat saudara akan memberikan pada saudara pengertian dan pemahaman. Tapi ini yang kita harus pahami. Bahwa pengertian itulah yang membuat kita berbuah. Betul nggak? Kok diam saudara? Ya. Pengertian itulah yang membuat kita apa? Oke. Saya jelaskan kata mengerti itu apa. Kata mengerti itu dalam bahasa Yunaninya datang dari kata ini. Tsuniemi. Tsuniemi. Itu kata dasarnya tsuniemi. Tahu artinya tsuniemi? Tsuniemi itu bukan cuma mengerti gini. 1 tambah 1 sama dengan 2. Enggak. Tapi tsuniemi itu sudah mengerti dalam aplikasinya. Sudah bisa memahaminya. Bisa melakukannya. Sebab kata tsuniemi salah satu nomina katanya punya pengertian adalah combatant fighters, mereka yang terlatih untuk berperang. Pernah nonton orang silat yang pakai jurus enggak? Kalau jurusnya sama, apa yang terjadi? Tidak bisa dikalahin. Dia pukul ke tangkis, dia tendang ke tangkis, semua ditangkap semuanya. Sampai ada yang punya pengertian lebih. Ya kan? Tiba-tiba itu, jurusnya lebih dari dia. Kalah mau kok? Kan begitu. Tapi tentu ada aturan yang lain dalam pertempuran. Bahwa kemenangan tidak selalu dimenangkan oleh orang pandai atau orang cerdas, orang pintar. Enggak. Karena itu tergantung timing, moment. Ada Alkitab tulis orang mengalami yang disebut lawatan Tuhan. Ada campur tangan Tuhan. Ada banyak hal yang lain yang bisa membuat orang berhasil. Tapi ini Alkitab beritahukan buat kita. Kita itu harus bukan cuma sekedar punya pengetahuan. Tapi kalau saya bilang tsuniemi itu adalah pengalaman karena pengetahuan. Bilang dulu, pengalaman karena pengetahuan. Jadi bukan cuma pengetahuannya aja, tapi apa? Pengalaman karena apa? Pengetahuannya. Pernah ketemu anak muda berdebat sama orang tua? Pernah ketemu orang tua sama anak muda berdebat? Orang tua berbicara karena pengalaman. Anak muda berbicara karena apa? Pengetahuan. Menurut saudara yang benar yang mana? Masalahnya pengetahuan hanya punya separuh tsuniemi. Kalau pengalaman dan pengetahuan itu berarti orang telah mengerti karena mengalami. Nah, itu tsuniemi. Sudah bukan cuma punya pengetahuannya, sudah punya apa? Pengalamannya. Iya kan? Kenapa orang habis selesai kuliah dia harus magang? Kenapa? Karena magang itu orang udah tahu ada masalahnya dari teori dan praktek. Sudah tahu hal tersebut. Makanya dia perlu magang, dia perlu internship untuk kemudian belajar dari orang-orang yang sudah punya apa? Pengalaman. Kalau pengetahuan sih sudah, kita sudah tahu semuanya. Tapi pengalaman dan pengetahuan harusnya bekerja bersama.
Makanya Alkitab udah ajarkan dari awal. Leadership together, leading together itu baik. Antara pengetahuan dan pengalaman kalau dipadu, baik jadinya. Makanya kerja bersama antara generasi itu penting. Kalau sudah perhatikan baik-baik ya, kita perlu sekali untuk mengerti banyak hal. Nah makanya ditulis di kitab Filipi pasal 1 ayatnya yang ke-9, dibilang begini. Kalau kamu punya banyak pengetahuan, pengertian, atau kata lain pengalaman karena pengetahuan dan pengertian, maka kamu itu gampang membuat keputusan. Bilang udah gampang membuat keputusan. Coba kita baca ayatnya yang ke-10. Sehingga kamu dapat apa? Memilih apa yang baik. Jadi saudara akan terlatih untuk memilih. Ada banyak orang tidak punya kesempatan untuk memilih. Tapi kalau sudah punya pengetahuan, sudah punya pengertian, sudah punya kesempatan untuk memilih. Ya itu jelas. Kalau orang pernah ketemu orang yang sudah berpendidikan sama orang yang tidak berpendidikan, itu kelihatan dari mereka bisa punya alternatif pilihan yang banyak. Itu benar, itu nggak bercanda. Sebab kalau kamu terekspos pada pengetahuan, pengertian dan pengalaman, saudara akan mudah untuk membuat pilihan-pilihan. Mana yang lebih baik? Punya pilihan yang banyak atau pilihan yang sedikit? Jelas punya pilihan yang banyak. Kalau sudah punya pilihan yang banyak, tapi kemudian kita bisa memilih yang tepat. Yang paling repot kalau gini, pilihannya banyak, kemampuan memilihnya kurang, itu bahaya. Kan lebih gampang memilih cuma 3 partai saja daripada 420 partai kan? Pilih 3 konsisten lebih bagus, 2 juga lebih gampang. Kalau tidak perlu memilih lebih bagus. Tapi kan harusnya begini, kita ini dihadapkan dengan pilihan-pilihan setiap hari. Sudah dihadapkan pilihan tiap hari. Sudah mau bikin ini, bikin itu. Nah makanya orang yang berbuah, orang yang bertumbuh, berbuah dengan pengetahuan, itu lain cara berpikir mereka. Mereka akan memilih hal-hal yang tidak biasa. Saya kenal banyak orang kan. Dan saya lihat banyak keluarga, they good. Saya tidak pernah menghakimi satu keluarga dengan cara mendidik anak mereka. Saya tidak pernah hakimi ini benar atau ini salah. Saya selalu melihat bahwa cara mereka mendidik berbeda. Tergantung pilihan-pilihan mereka. Dan orang tuanya bukan orang bodoh, orang tuanya orang yang tahu persis apa yang dibutuhkan anak-anak mereka. Karena gini, kalau orang punya pengetahuan yang benar, orang punya pengertian yang banyak, orang kemudian punya pengalaman karena pengetahuan dan pengertian tersebut, dia akan gampang memilih apa yang baik. Kalau kamu gampang memilih apa yang baik, bagus banget. Saya belajar leadership. Saya salah satu tesis, saya buat tesis leadership. Itu bayangkan, saya membaca mungkin ada 67 buku tentang leadership. Leadership is about making decision. Kepemimpinan itu tentang apa? Membuat keputusan. Saya baca Alkitab. Ternyata ada satu orang yang membuat keputusannya dengan mudah. Dia selalu tanya Tuhan. Namanya Daud. Daud tanya Tuhan. Tuhan, saya serang enggak? Tuhan bilang serang, dia serang. Tuhan, saya serang enggak? Enggak usah serang, dia enggak serang. Itu Daud loh. Padahal Daud ini adalah champion dalam peperangan. Dia selalu menang dalam peperangan. Tapi dia selalu bertanya pada Tuhan. Berarti orang ini, dia bukan cuma punya identitas, dia bukan cuma punya pengetahuan, tapi dia punya apa? Hubungan. Nah, kita perlu bukan cuma sekedar punya identitas, berbuah dan seterusnya, kita perlu punya hubungan. By the way, kita tentu tahu kan, firman yang pertama Tuhan sampaikan pada manusia adalah apa? Berbuahlah. Ya toh? Firman pertama yang Tuhan sampaikan pada manusia adalah be fruitful. Sayangnya diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, beranak cuculah. Harusnya adalah berbuahlah. Tapi ini yang saya mau katakan pada saudara. Yesus kemudian dalam pengajarannya, dia putar orang punya cara berpikir bahwa orang berpikir buah itu sekedar terjadi begitu aja. Buah selalu terjadi karena hubungan. Halo? Buah selalu terjadi karena apa? Hubungan. Saudara mau sudah berbuah? Hubungan diperhatikan. Hubunganmu dengan Tuhan perhatikan. Hubunganmu dengan orang lain diperhatikan. Hubunganmu dengan semua orang di sekitarmu diperhatikan. Orang yang bertumbuh adalah orang yang mahir membangun hubungan. Orang yang bertumbuh adalah orang yang apa?
champion dalam relationship. Mereka adalah orang-orang yang tahu mengampuni, orang yang gak gampang terpengaruh, orang yang gak gampang berpihak, orang yang gampang dipengaruhi oleh cuma perkataan 1, 2, 3 kata. Orang yang kemudian tidak mark orang cuma karena dengar isu tentang orang tersebut. Ini orang-orang yang memang dewasa, gitu dong. Rock, kita perlu dewasa. Iya kan? Mau berbuah gak? Berbuah terjadi karena hubungan. Yesus yang bilang, tinggallah di dalamku. Dan aku akan tinggal di dalam kamu. Seperti apa? Carang atau ranting tidak dapat berbuah kalau dia terlepas dari pohonnya. Nggak bisa. Saudara tidak bisa. Hubungan adalah hal yang terpenting untuk berbuah. Kita tidak boleh pandang enteng hal tersebut. Waktu Yesus lahir ke dunia ini, dia beri kesempatan kepada kita. Yang pertama adalah apa tadi? Identitas. Yang kedua adalah apa? Hubungan. Nah, hubungan ini kamu harus jaga. Hubungan ini kamu harus pelihara. Hubungan tidak terjadi begitu aja. Kalau orang yang konseling pernikahan dengan saya selalu bilang buat saudara. Saudara, pernikahan itu enggak terjadi begitu aja. Pernikahan harus dibangun. Pernikahan harus diupayakan. Endeavornya jelas. Kita mesti melakukannya. Ada yang harus dibangun. Kapan membangunnya? Terus menerus membangunnya. Kita jangan lengah dan pandang enteng. Udahlah, kita sudah menikah di atas 25 tahun. Sudah, saya bilang sudah oke. Enggak. Saya punya teman baik, dekat, terlihat rohani dan bagus. Menikah selama 32 tahun, masuk ke tahun 33, bercerai. Asli. Ya. Kita tonton film kayak begitu. Mengapa? Sebab mereka pikir hubungan selalu natural. Hubungan memang natural, tapi hubungan perlu dipelihara. Hubungan perlu diberi waktu. Hubungan perlu dijadikan prioritas. Kalau nggak begitu, tidak ada buah dari hubungan tersebut. Coba aja. Halo? Sudah jadi serius banget. Selamat Natal Bapak Ibu. Ini. Oke, saya tidak berpanjang di situ. Kita lanjut kepada hal yang berikut. Kalau kita memang melakukan semuanya, Alkitab bilang buat kita di ayat yang ke-11 Filipi pasal yang pertama, ya, penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Allah. Kehidupan saudara itu penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus. Nah, ini kemudian saya mendapat hal yang luar biasa. Menurut saudara, warisan saudara apa? Buahmu adalah warisan. Saya terkejut waktu membaca Alkitab seperti ini. Anak-anak adalah apa? Kita baca deh ayat. Mazmur 127 ayatnya yang ketiga. Anak-anak adalah apa? Pusaka Allah. Sayangnya terjemahan Indonesia bilang anak laki-laki. The children. Anak-anak adalah apa? Pusaka. Pusaka itu terjemahan bahasa Inggris adalah inheritance. Ya. Anak-anak adalah apa? Warisan dari Allah. Halo? Siapa yang tahu bahwa anak-anak itu adalah buah? Dan buah kandungan adalah apa? Suatu upah, it's a reward. Tapi kata yang diberikan buat kita itu adalah apa? Warisan dari Allah. Pusaka dari Allah. Bilang dulu warisan. Warisan itu sesuatu yang saudara terima tanpa saudara mengupayakannya. It's given to you. Saudara tidak mengupayakannya. Bapamu yang kaya, dia kasih ke kamu warisannya. Kamu enggak bekerja untuk kaya. Bapamu yang kasih warisannya. Itu namanya warisan. Given to you. You inherit. Nah sama kita tahu bahwa anak-anak yang adalah buah dari pernikahan, buah dari hubungan. Itu menjadi apa? Warisan buat kita. Makanya ini penting sekali. Saudara, tahu nggak yang Alkitab beritahukan buat kita? Warisannya kita apa sih? Warisannya saudara apa? Makanya baca Alkitab itu sering dan teliti.
merenungkan secara pribadi. Jangan ikut renungan orang lain terus karena dia juga mungkin miss out apa yang penting. Coba kita baca ayat ini. Ya. Ayat ini mah ayat penting yang kita perlu baca dalam kitab Mazmur. Saya tadi catat di sini tadi ayat dan sampai saya lupa ayatnya. Dalam kitab Mazmur ditulis bahwa orang benar mewarisi bumi. Mazmur 25 ayatnya yang ke-13. Kita baca ayat yang ke-12 barangkali. Oke, kita baca. Ayat 13, Mazmur 25 ayat 12 dulu coba. Siapakah orang yang takut akan Tuhan? Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Ingat kita membahas tentang pilihan tadi. Tuhan akan memilih. Ayat yang ke-13. Orang itu sendiri akan menetap dalam kebahagiaan. Dan apa saudara? Anak cucunya akan apa? Mewarisi apa? Mewarisi bumi. Tapi dari wajah saudara, ini ayat kan pasti ayat penggambaran lah ya. Masa kita mewarisi bumi, punya tanah aja enggak. Tahu enggak, dunia berusaha tipu saudara, bahwa saudara enggak bakal punya akses terhadap tanah. Saya baca Alkitab, kalau Tuhan mengasihi seseorang, tanah yang dia kasih. Makanya jangan gampang jual tanah. Sebab nanti at the end yang pegang tanah yang jadi kaya. Yang udah pegang tanah, luntang-lantung lah kau. Ya, gak bercanda. Saya baca di Alkitab ini. Makanya kita perlu sekali untuk mengetahui bahwa warisan orang benar itu mewarisi bumi. Bumi itu adalah milik Tuhan. Paling tidak waktu kamu ada di bumi, kamu menikmati ada di bumi. Ada yang mau cepat-cepat tinggalkan bumi dan pergi ke sorga? Enggak. Alkitab bilang buat kita bahwa kita akan mewarisi bumi ini. Itu tanda. Bahkan Alkitab berkata dalam Mazmur pasal 2 ayatnya yang ke-11. Dia berkata mintalah maka bangsa-bangsa. Ayat 8 sampai 11. Mintalah maka bangsa-bangsa akan kuberikan kepadamu. Dan suku-suku bangsa menjadi warisanmu. Ujung-ujung bumi menjadi warisanmu. Nah, berbicara warisan, itu berbicara things that Tuhan siapkan buat saudara. Tuhan bilang bumi dia siapkan buat saudara. Kenapa orang percaya tidak bisa mewarisi bumi? Yang pertama, karena kita diajar salah. Kita diajar bahwa nanti kita dapat warisannya di sorga. Enggak, warisan saudara ada di mana? Di mana saudara? Cari seluruh Alkitab kalau memang warisanmu ada di sorga. Salah satunya ayat yang memberikan implikasi itu adalah bercerita tentang yang Yesus katakan. Janganlah kamu apa? Tamak akan uang. Terus dia berkata apa? Simpanlah hartamu di sorga. Sebab di sorga ngengat tidak dapat menyentuh apa-apa. Betul kan? Tapi dia berkata simpanlah semua di mana? Di sorga. Artinya simpan di sorga bagaimana? Saudara tidak bakal hidup di sorga. Tahu nggak pengajaran yang berkata begini? Saudara, kalau saudara memberi di dunia ini, saudara akan mempersiapkan rumahmu di sorga. Penyembahan berhala itu. Jangan percaya pengajaran itu yang berkata gini. Kalau kamu beri persembahan, beri perpuluhan, kamu sedang bangun rumahmu di sorga. Sebab nanti kalau kamu ke sorga, kamu sudah ada rumah. It's not Christian. It's not Bible. Itu penyembahan berhala. Nah itu dalam Alkitabiah itu. Yang saudara warisi adalah mana? Di bumi ini. Ketika saudara kemudian mulai menikmati warisan itu. Dengan jalan apa? Sharing what you have with others. Membagikannya kepada yang lain. Anak cucu orang percaya akan mewarisi bumi. Anak cucu orang benar akan mewarisi bumi. Yesus juga datang dan berkata begini, dia akan mengutus kamu ke dunia ini. Ingat bedanya dunia dan bumi. Sudah saya ulang berkali-kali. Dunia adalah sistem, bumi adalah tempat tinggalnya. Kita akan tetap tinggal di bumi ini dengan sistem kerajaan Allah. Kita akan memerintah di situ.
Masalah yang terbesar yang kita miliki adalah seringkali kita terlalu mabuk agama dan kita kurang menerima pewahyuan dari Tuhan. Kita tidak menerima apa yang Tuhan inginkan kita nikmati di bumi ini. Warisan yang terbaik yang Tuhan berikan buat kita adalah anak-anak kita. Anak cucu kita. Alkitab kemudian beritahukan, pelajari semua ikatan perjanjian. Semua ikatan perjanjian itu berhubungan sama yang menerima ikatan perjanjian, tetapi juga apa? Anak cucunya. Abraham, Nuh, Adam sebenarnya. Siapa lagi? Daud, Musa. Semuanya berurusan dengan apa? Anak cucu mereka. Mengapa? Sebab orang benar berkatnya hanya bukan untuk dirinya. Berkatnya transgenerational. Berkatnya intergenerational. Turun ke atas anak cucu saudara. Makanya itu benar. Alkitab berkata Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub. Dia memang adalah Allah generasi. Warisan orang benar adalah buah yang dia berikan kepada mereka. Jadi waktu saudara menghasilkan buah, itu menjadi warisan untuk kehidupan saudara. Makanya berbuahlah. Saya akan akhiri khotbah ini dengan membaca pada saudara Lukas pasalnya yang ke-13. Coba kita baca Injil Lukas pasalnya yang ke-13. Injil Lukas pasalnya yang ke-13 ayatnya yang ke-6. Ayat udah biasa kita baca, ini bukan ayat yang serius. Ini perumpamaan tentang apa? Pohon ara yang tidak berbuah. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini. Seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya. Dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu. Tapi ia tidak menemukannya. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini, untuk apa ia hidup di tanah ini dengan apa? Percuma. Jawab orang itu, Tuhan biarkanlah dia hidup tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan ia berbuah. Jika tidak, tebanglah ia. Satu perumpamaan yang sadis, satu perumpamaan yang keras, yang memberitahukan kepada kita bahwa Tuhan juga berniat untuk menebang pohon yang tidak menghasilkan buah. Prinsip utamanya yang ada di dalam pohon ini adalah prinsip ini. Bahwa bagaimanapun kita hidup, apapun keadaan kita, apapun sikonnya kita, berbuah memang merupakan kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Tidak ada alasan. Karena Alkitab bilang ini, pohon ara ini tumbuh di kebun anggur. Harusnya dicopot cepat-cepat dong. Iya, salah tempat. Pohon ara tumbuh di kebun anggur, harusnya cabut aja pohonnya. Ganggu pohon yang lain. Tapi Tuhan tidak peduli hal tersebut. The fact that you're alive. Fakta bahwa saudara hidup. Itu berarti saudara harus apa? Memberi buah. Karena berbuah adalah kehendak Allah. Kalau saudara manusia, saudara harus berbuah. Kalau saudara manusia dan hidup di dunia ini, saudara harus berbuah. Sebab berbuah itu merupakan kehendak Allah. Dan Alkitab bilang, fakta yang kedua, bahwa selalu ada kesempatan untuk kita berbuah. Bilang dulu, kesempatan untuk berbuah. Orang yang punya pengertian, orang yang punya pengetahuan, dia tahu kesempatan untuk berbuah kapan. Carilah kesempatan tepat untuk berbuah. Tahu kesempatan untuk berbuah biasanya. Waktu engkau sedih, bersukacitalah. Jadi kesedihan, kesempatan untuk menghasilkan buah sukacita. Halo? Amin? Amin? Waktu melihat saudaramu susah hati, kesempatan buat kamu berbagi dengan mereka. Jangan terlalu pintar, kita kadang-kadang terlalu pintar. Hah? Beri pakai hikmat. Saya tidak pernah baca ayat di Alkitab beri pakai hikmat. Kalau ada tolong kasih tahu saya. Tolong orang yang menderita itu ada ayatnya. Tolong orang yang susah itu ada ayatnya. Beri pakai hikmat. Itu pengajaran para pendeta-pendeta yang tidak suka memberi. Prinsip utamanya jelas bahwa seharusnya kita tahu ini kesempatan yang terbaik untuk berbuah. Kalau ini saatnya beri. Ya. Jangan tunggu dulu. Kemudian prinsip yang ketiga. Setelah dia adalah kesempatan, ini prinsip yang ketiga.
ada kasih karunia buat kita berbuah. Haleluya. Ada. Karena Alkitab berkata, tunggu. Kasih kesempatan. Kesempatan kadang-kala bisa menjadi seperti kasih karunia buat kita. A chance. Kesempatan. Kata chance itu kalau di bahasa Septuaginta itu bisa diartikan dengan kata kairos. Itu sama itu. Chance. Saat. Waktu. Tapi itu saat Allah melawat kita. Jadi chance itu punya pengertian gini. Hey, this is the grace time for you. Ini waktu anugerah buat kamu. Kasih waktu dia. Di sini dibilang ini udah 3 tahun dia kasih kesempatan. Tapi dia tidak menemukan pohon. Dia berkata apa? Tebang. Prinsip yang keempat, yang terakhir adalah kesia-siaan bukan kehendak Allah. Bilang dulu, kesia-siaan apa? Bukan kehendak Allah. Ya. Artinya Tuhan tidak mau orang hidup sia-sia. Tuhan tidak mau orang hidup dengan percuma. Tuhan tidak mau orang tidak menghasilkan buah. Tuhan tidak suka kesia-siaan. God never backs up. Itu vanity. Tuhan tidak mendukung kesia-siaan. Tuhan selalu mencari orang yang berbuah. Our God is a productive God. Dia berkata gini, buat apa pohon ini hidup di tanah ini dengan percuma. Jadi mari di Natal minggu terakhir di tahun ini. Kita reach minggu terakhir di tahun ini. Kita sekarang ada di penghujung tahun 2023. Ya, masih minggu depan tanggal 31 tentunya. Baru kemudian kita segera meninggalkan tahun 2023, masuk 2024. Ingat hal ini? Ingat ini hal baik-baik ya. Yesus datang ke dunia ini. Dia berikan kepada kita 3 hal. Identitas, hubungan, dan warisan. Dia kasih buat kita hal tersebut. Nah kita perlu dari 3 hal tersebut menghasilkan buah yang dia inginkan. Selesaikan identitas saudara. Saudara harus menjadi orang benar. Saudara telah dijadikan sebagai orang merdeka oleh Tuhan Yesus. Kita harus tahu identitas kita datang dari Bapa. Identitas kita bukan karena apa yang kita miliki dari dunia ini. Jadi saudara tidak perlu pamer kekayaan untuk menyatakan identitasmu. Sebab kekayaan dunia bukan identitasmu. Saya tidak dipanggil untuk menunjukkan kepada dunia apa yang saya dapat dari dunia. Saya dipanggil oleh Tuhan untuk menunjukkan pada dunia apa yang Tuhan sudah taruh dalam diri saya. Itu identitas saudara. Yang kedua dia berikan pada saudara hubungan. Jadi champion dalam hubungan. Jadi dewasa dalam hubungan. Upayakan hubungan. Berkorban untuk hubungan. Sebab tujuan dari hubungan adalah hubungan selalu untuk menghasilkan buah yang lebih banyak. Kemudian yang ketiga adalah apa? Warisan. Buah kita adalah warisan kita. Seperti buah yang kita miliki. Sebanyak itulah Tuhan akan berikan tanggung jawab pada kita. Sebab itulah yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Selamat Natal buat kita sekalian. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Let's pray. Bapa di sorga, hamba-Mu sangat terbatas untuk memberikan penjelasan. Tapi hamba-Mu berdoa supaya Tuhan oleh Roh-Mu yang kudus berbicara langsung dalam kehidupan kami. Berbicara pada situasi dan kondisi kami masing-masing. Supaya di Natal ini kami terus menghasilkan buah. Kehidupan kami menghasilkan buah yang Tuhan inginkan. Bapa, bantu kami. Tuhan oleh Roh-Mu pengetahuan dan hikmat Kau berikan kepada kami. Biar kami bertumbuh dalam pengertian. Kami bertumbuh dalam pengetahuan. Biar kami menghasilkan buah-buah kebenaran dalam kehidupan kami. Berkati Tuhan jemaat-Mu. Memasuki Natal ini biar kami memperbaiki hubungan-hubungan kami dengan orang-orang yang mungkin punya masalah dengan kami. Kami akan melakukannya bukan cuma karena ini Natal, tapi karena ini menjadi gaya hidup kami. Kami mau berdamai dengan semua orang. Kami mau hidup seperti yang Tuhan inginkan. Berkati kami sekalian Tuhan. Berkati umat-Mu, hamba-Mu berdoa. Biar Natal kali ini apa yang menjadi doa-doa mereka terjawab dalam kehidupan mereka. Biar mereka kemudian mengalami sukacita penuh yang Tuhan bawa. Berkati umat-Mu. Berkati jemaat Rock yang ada di tempat ini Tuhan. Kami mau bersyukur berterima kasih buat kebaikan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Shalom Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Bapak Ibu saudara-saudara diberkati. Amin. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih untuk Pastor Joe yang telah membagi firman-Nya buat kita. Ada 3 hal Tuhan Yesus datang.
Ya, yang tadi disampaikan itu identitas, hubungan dan warisan. Dan biarlah kita boleh berbuah di dalamnya di momen Natal ini. Terima kasih Pastor untuk pelayanannya. Kita akan berdoa untuk persembahan bagi Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir di Gereja Rock. Ada 3 jenis persembahan yang akan diberikan. Yang pertama melalui QRIS, yang kedua transfer, dan yang ketiga melalui tunai. Yang tunai Bapak Ibu dapat mengambil amplop yang ada di depan, kemudian mengisi dan nanti memasukkannya di dalam kotak persembahan yang telah disediakan di depan pintu tadi. Kemudian info yang kedua bahwa nanti minggu depan tanggal 31 Desember itu ibadah digabung. Jadi tidak ada ibadah hoki dan tidak ada ibadah generasi. Satu aja, yaitu di jam 10:30. Baik, mari kita bersatu dalam doa. Bapa, terima kasih, saya mengucap syukur karena Engkau baik dalam kehidupan kami. Kami ada hari ini semua karena kasih Tuhan. Kami hidup semua karena kemurahan Tuhan saja dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan, kami datang Tuhan di minggu keempat ini Tuhan, kami datang dengan sukacita, kami datang membawa persembahan kami di momen Natal Tuhan yang kami rayakan Tuhan. Biarlah kami datang membawa persembahan kami dengan penuh sukacita. Kami membawa Tuhan karena Engkau yang begitu baik Tuhan. Engkau yang terlebih dahulu mengasihi kami. Sehingga kami boleh datang, kami memberikan persembahan Tuhan. Dan dengan penuh sukacita kepada Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan buat kasih-Mu, anugerah-Mu, berkat-Mu di dalam kehidupan kami. Biarlah Tuhan belas kasihan-Mu ada dalam kehidupan kami. Sebab kami percaya Tuhan ketika ada belas kasihan Tuhan, ada kuasa Tuhan, ada mujizat Tuhan di dalam kehidupan kami Bapa. Kami bersyukur Tuhan buat hari ini Bapa. Ini syukur kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa mengucap syukur, haleluya. Amin. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, sebelum kita akhiri ibadah kita pada pagi hari ini, adakah Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir di tempat ini? Jika ada, mari lambaikan tangan Bapak Ibu Saudara, kami menyambut Bapak Ibu Saudara. Kalau tidak ada, haleluya. Sekali lagi kita bangkit berdiri, kita akan nyanyikan satu pujian bagi Tuhan. Haleluya. Oh
Berbahagialah kamu, rukunlah kamu, bersukacitalah kamu, dan ketahuilah bahwa Tuhan itu baik. Kiranya di minggu ini kamu diberkati oleh Tuhan untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan berikan kepadamu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan berikan engkau damai sejahtera, limpah rahmat, supaya diberkatilah kehidupanmu. Diberkatilah keluar masukmu. Diberkatilah keluargamu dan orang-orang yang kau kasihi. Diberkatilah pekerjaanmu, usahamu, studimu. Apa saja yang dikerjakan oleh tanganmu dilipat gandakan oleh Tuhan. Kiranya tangan-tanganmu ini menjadi tangan keberkatan, tangan kesembuhan, dan tangan pemulihan bagi semua orang yang kamu jumpai. Karena Tuhan menyertai engkau bahkan berdiam dalam kehidupanmu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya dan diberkati Tuhan. Berkata bersama-sama, amin. Amin. Selamat Natal saudara-saudara. God bless you. Happy Sunday.